Nah ini nih, ini dulu viral banget ya teman-teman, viral banget. Ini penampungan air teman-teman, dan disitu ada airnya memang. Dan itu air biasa teman-teman, buat menyiram apa namanya, nyiram tanaman-tanaman atau pohon kurma di sini teman-teman. Nah yang ke sana itu yang Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita berada di pelataran Masjid Kuba. Ini Masya Allah di belakang kita Masjid Kuba. Kemudian kita rekomendasikan buat teman-teman yang lagi umroh ataupun lagi di kota Madinah ya, kita mengambil keutamaan mengunjungi Masjid Kuba. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, buat teman-teman yang lagi umroh dari hotelnya, kemudian mengunjungi Masjid Kuba, baik itu jalan kaki ya, kemudian ataupun menggunakan kendaraan. Kemudian mengunjungi Masjid Kuba, sampainya di sini bisa sholat di dalam Masjid Kubanya, akan mendapatkan pahala umrah, Masya Allah. Jadi teman-teman, dari hotel untuk menuju Masjid Kuba itu sangat mudah banget ya. Jadi nanti ketika umroh bareng rombongan ya, ada ustadz pembimbingnya, ada mutoifnya. Ketika mau ke sini mandiri itu tolong izin ya, karena nanti takutnya dicari oleh ustadz pembimbingnya atau mutoifnya. Jadi izin dulu. Ketika ke sini tuh sangat mudah kalau mau mandiri ya, baik itu menggunakan taksi ya. Di sini ada mobil golf ya. Dari Masjid Gomama itu hanya 10 real sekali jalan. Jadi PP satu orangnya 20 real. Ataupun di sekitaran hotel ya. Di sekitaran hotel ada di pintu 333. Di sana bisa bayar tiketnya sekali jalan 15 real. Kalau pulang pergi 30 real per orangnya. Jadi ya tergantung teman-teman bisa menggunakan taksi dan lain sebagainya. Kemudian tadi salah satu tempat yang wajib bahasanya ya rekomendasi untuk dikunjungi yaitu Masjid Kuba, mendapatkan keutamanya. Kemudian yang kedua, di sini ada namanya Al-Sirah. Al-Sirah ya, teman-teman bisa langsung beli tiketnya di sana. Satu orangnya 19 real. Kalau memang mau lengkap, paket lengkap itu 39 real. Nah kita sudah beli nih. Al-Sirah ini apa sih? Kita jalan yuk, agar apa namanya, kita tunjukkan teman-teman apa nih Al-Sirah nih ya. Ya jadi teman-teman ya, dari kalau memang naik mobil golf turunnya di sana. Kemudian di sini, nah ini nih Al-Sirah. Nah ini paket lengkap, yang paket lengkap satu orangnya itu 39 real. Ya kalau cuman hanya apa namanya Al-Bustannya atau tamannya di mana Rasulullah SAW tibanya hijrah dari kota Mekah, setibanya di Madinah, awal tibanya di situ itu hanya 19 real. Kalau mau lengkap di sini nanti ada pembimbingnya, ada penjelasannya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu 39 real. Oke, kita sudah beli tiket, cuman kita hanya ke Al-Bustannya aja atau ke kebun kurmanya ya. Ini suasana malam di sekitaran Masjid Kuba ya. Nah tadi kita sudah beli tiket yang menuju ke taman atau kebun kurmanya di mana Rasulullah SAW awal tiba dari hijrahnya dari Mekah sampainya di Madinah itu di lokasi ini teman-teman. Nah ini ya. Nanti insya Allah kita jelaskan sedikit mengenai Sirah Nabawiyah. Bustan Al-Mustaddal ya. Nah ini ada di sini ada penjelasannya ya. Nanti teman-teman bisa screenshot ya. Masya Allah ya. Jadi ini kebun kurmanya teman-teman. Di sini Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah hanya menggunakan satu kendaraan atau satu tunggangan, yaitu satu onta teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar ada yang mengatakan 13 hari perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar hanya menggunakan satu ekor onta, dan selama perjalanan itu ganti-gantian. Terkadang Rasulullah SAW menunggangi ontanya, Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya jalan kaki, dan terkadang juga gantian Abu Bakar As-Siddiq menunggangi ontanya dan Rasulullah SAW jalan kaki selama kurang lebih 13 hari teman-teman. Kemudian setibanya di kota Madinah, di tempat inilah Rasulullah SAW disambut
oleh para sahabat yang sudah memeluk agama Islam di kota Madinah dengan wasilah da'inya Rasulullah SAW yang sudah diutus lebih awal hijrah ke kota Madinah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Teman-teman, Masya Allah ya, kita ke dalam lagi nih, bentar, Insya Allah kita lanjut nih ya. Masya Allah, di suasana malamnya ya, barakallahu fiik. Kita melanjutkan kisah ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tiba di lokasi ini, teman-teman. Ketika itu sebelumnya kita tadi sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menaiki satu onta, dan ketika sudah sampai di sini, yang menaiki tunggangan onta tersebut giliran Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menaiki ontanya ya. Kemudian Rasulullah SAW jalan kaki. Nah, ketika itu sahabat-sahabat yang melihat Abu Bakar As-Siddiq menunggangi ontanya beranggapan Abu Bakar As-Siddiq inilah Nabi ya, karena menunggangi ontanya. Sedangkan Rasulullah SAW jalan kaki. Karena zaman dulu nggak ada sosial media, sahabat-sahabat ya. Ketika itu da'inya Rasulullah Mus'ab bin Umair menyebarkan agama Islam di kota Madinah, hijrah lebih awal, itu tidak menjelaskan mengenai wajahnya Rasul, tidak menggambarkan atau tidak melihatkan foto, tidak ada, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat Al-Ansor ya, sahabat-sahabat yang sudah memeluk agama Islam di kota Madinah ini beranggapan yang menunggangi onta tadi adalah Nabi, sedangkan yang menunggangi onta tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melepas imamahnya atau melepas sorban ya, kemudian menaungi Rasulullah SAW ya. Disitulah para sahabat Al-Ansor mengetahui bahwasannya Nabi SAW adalah yang di samping Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semoga penjelasan saya mudah dipahami ya, teman-teman. Jadi di lokasi ini tadi saya nanya ya ke petugas yang jaga di sini, di mana sih lokasi pasnya Rasulullah SAW duduk ya, kemudian disambut oleh para sahabat yang di kota Madinah. Kemudian petugas tadi menjawab hanya semuanya ini, teman-teman. Jadi tidak ditunjukkan di mana lokasi pasnya ya. Apa tujuannya? Agar orang-orang yang berkunjung di sini tidak mengambil berlebihan ya. Terkadang kalau kita tunjukkan, oh di sini lokasi Rasulullah duduk, oh di sini Rasulullah disambut oleh sahabat-sahabat Madinah. Kemudian mungkin banyak orang yang tabaruk ataupun mengambil keberkahan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pengelola atau petugas-petugas yang jaga di sini. Jadi tadi saya tanya di mana lokasi pasnya, tidak ditunjukkan. Inilah intinya, inilah lokasi di mana Rasulullah SAW awal tibanya di kota Madinah. Dan di perkebunan ini ya adalah di perkampungan Bani Amr bin Auf atau perkampungan Quba. Itu dulunya di zaman Rasulullah SAW di luar kota Madinah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Bismillah. Jadi teman-teman, tempat ini tuh sudah ada sebelum direnovasi seperti ini ya. Sebelum-sebelumnya itu di situ ada penampungan air. Nah, ini orang-orang yang mengunjungi ke sini kurang tepat ya. Menurut saya kurang tepat dan terlalu berlebihan. Karena memang di lokasi ini terdapat sumur yang bernama sumur Ezik. Ya, sumur ini sudah ada sebelum datang hijrahnya Rasulullah SAW. Sebelum tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, sumur ini sudah ada. Dan saya tadi sudah nanyakan ke petugas yang jaga di sini ya, sumur ini ya sumur biasa ya, sumur biasa, airnya bisa dikonsumsi sampai sekarang. Dan Masya Allahnya sumur ini sampai sekarang masih mengeluarkan air dan bisa diminum. Tadi kita sudah minum, seger banget airnya. Dan sekali lagi tidak ada keutamaan air ini ya, mohon maaf, tidak ada keutamaannya. Jangan sampai teman-teman kesini mengunjungi tempat ini hanya mengambil airnya dan sebagainya ya. Memang Rasulullah SAW setibanya di sini pernah meminum air di sumur tersebut, tapi tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan keutamaan sumur itu dan sebagainya ya. Kalau memang ada hadisnya bahwasanya Rasulullah menjelaskan sumur ini berkah yang bisa menyembuhkan dan sebagainya, itu tidak ada, teman-teman. Jadi jangan ya, sekali lagi mengunjungi tempat ini jangan terlalu berlebihan ya, menganggap sumur itu berkah dan sebagainya bisa menyembuhkan, tidak ya teman-teman. Karena tadi sudah
saya sudah pastikan ke petugas dan tidak ada sama sekali hadisnya mengenai sumur tersebut. Yang jelas sumur tersebut memberikan kita pelajaran bahwasanya sumur tersebut sampai zamannya Rasul sampai sekarang masih mengeluarkan air dan bisa dikonsumsi kepada orang-orang yang mengunjungi lokasi ini. Masya Allah. Nah ini Masya Allah ya, ada di sini sumur ya, namanya Bi'ru Izik ya, sumur Izik. Ini apa namanya, tempat pengambilan airnya atau bisa diminum ya. Di sini dijelaskan mengenai sejarah sumur ini. Sejarah sumur ini sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, dan sampai sekarang sumurnya itu masih mengeluarkan air dan dikonsumsi oleh pengunjung-pengunjung yang mengunjungi lokasi ini. Nah ini nih, ini dulu viral banget ya teman-teman, viral banget. Ini penampungan air teman-teman, dan di situ ada airnya memang. Dan itu air biasa teman-teman, buat menyiram apa namanya, nyiram tanaman-tanaman atau pohon kurma di sini teman-teman. Nah yang ke sana itu yang apa namanya, sumur tadi, yang kalau teman-teman mau minum ya ke sana itu arahnya ya. Barakallahu fik. Nah ini suasananya di malam hari di bustan atau perkebunan yang penuh sejarah. Barakallahu fik. Ini sangat kita rekomendasikan buat teman-teman mengunjungi ke sini. Di sisi lain kita bisa belajar sirah nabawiyah ya. Kalau memang mau dapat suasananya ya mungkin malam ataupun sore ke sini. Yang penting tidak di waktu-waktu sholat wajib ya. Karena sholat-sholat wajibnya harusnya di Masjid Nabawi ya. Karena mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi harusnya. Barakallahu fiik ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.